penasarannya akhirnya aku pelan-pelan buka mata, aku lihatlah ke arah ventilasi. Dan kalian tahu apa, astagfirullahaladzim, aku kalau inget ini takut sih. Dan aku lihat di ventilasi itu hai, balik lagi sama aku, si istri tukang jajan. Karena kita, para istri, pasti pada jajan. Balik lagi ke segmen cerita horor lagi yuk. Buat teman-teman yang kemarin nonton cerita horor aku kemarin, ceritanya si F, nanti aku lanjutin ya ceritanya. Aku nggak lanjutin di segmen ini dulu karena ceritanya cukup panjang, masih aku rangkum, masih aku cek juga sekiranya mana yang boleh aku ceritain, mana yang enggak. Kali ini aku mau cerita pengalaman aku lagi yang aku baru ingat. Kejadian ini terjadi tahun 2019. Jadi, tahun 2019 itu aku sempetlah punya profesi sampingan jadi extension lashes. Jadi masang bulu mata extension tapi home service khusus datang ke rumah. Saat itu aku dapat permintaan dari salah satu saudara jauh aku yang dia ternyata ngeliat. Aku sempet publish juga di story WA sama story IG. Dia lihatlah kalau aku bisa pasang extension kan. Kebetulan dia tinggal di daerah Jakarta. Nah, dia sempat tanya sama aku bisa nggak hari ini tanggal segini untuk kesana. Kebetulan masanginnya 4 orang. Nah, aku waktu itu menyanggupi. Sebenarnya saudara aku nih jauh dari sisi tempat tinggal aja kok, dari hubungan keluarga cukup deket. Ya udah, ternyata tadinya mau dia sendiri, ternyata tapi jadi nambah 3 orang temennya. Oke, akhirnya kita janjilah ketemu di salah satu hari. Dan aku baru ngeh juga hari yang diambil tuh hari Kamis malam Jumat. Saat itu aku lupa wetonnya apa, pokoknya Kamis malam Jumat deh. Nah, aku sana, sampailah aku jam 4 sore, biasa basa-basi dulu. Habis basa-basi aku mulai tuh masangin teman-temannya yang datang. Nah, kebetulan karena masangnya sambil ngobrol, jadi yang durasinya aku harusnya masang 1 jam, jadi molor bisa 2-3 jam gitu ya. Belum kepotong makan, belum kepotong sholat gitu. Dah. Selesai masang 4 orang ini tuh jam kalau nggak salah jam 1 jam 1 malam. Akhirnya aku mutusin nih, nggak mungkin lah aku nyetir jam segitu ya, takutnya aku ngantuk, capek, kenapa-napa di jalan. Akhirnya saudara aku ini nawarin, udah tuh nginep aja. Saudara aku kan perempuan nih, udah punya suami, udah punya anak 2. Tapi waktu itu suaminya lagi dinas luar kota gitu. Jadi yang tinggal di situ dia, anaknya 2, sama adiknya saudaraku ini yang which is sepupu aku juga gitu, cowok. Cuman yang cowok ini udah tidur lebih dulu. Akhirnya putusin lah jam 1 aku rehat dulu tuh. Kebetulan aku belum sholat isya kan, aku sholat isya dulu. Nah, kelar aku tidurlah di kamar yang sama dia. Kebetulan suaminya lagi dinas kan, jadi nggak balik, jadi aku tidur situ bareng anaknya 2. Nah, kebetulan anaknya 2 ini udah tidur duluan, jadi kita sempet lah ngobrol-ngobrol karena namanya udah lama banget nggak ketemu. Jadi obrolannya jadi banyak lah, ngobrolin hidup, ngobrolin apa segala macam. Tiba-tiba di tengah obrolan dia udah tidur ternyata, mungkin dia capek kali ya. Nah, aku belum tidur tuh, terus aku pasang alarm siap-siap mau tidur. Aku jelasin layout kamarnya ya. Jadi kamarnya itu dia deket dapur, kamar dia nih deket dapur. Dan di kamarnya itu jadi di sini tembok ya, di sini tembok, di sini kasurnya dia, terus di sini ada jendela sama pintu, tapi jendelanya menghadapnya ke dalam rumah, bukan ke luar rumah gitu. Jadi jendelanya tuh view-nya dapur, dan di atas jendela tuh ada ventilasi yang kayak kita bisa lihat keluar gitu loh. Nah, kebetulan yang dikasih horden tuh di bawah ventilasinya, bukan di ventilasi. Nah, tidurlah aku nih. Kebetulan aku tidurnya nggak di atas kasur bareng dia, di kasur tambahan di bawah gitu. Nah, pas aku tidur kan aku ngadep ke atas kebetulan. Nah, pas ngadep ke atas itu aku dengerlah suara kayak sek, 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 sek. Pertama aku cuekin tuh, paling suara cicak kali atau apa gitu. Aku positive thinking gitu. Terus aku denger suara sek, 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 sek. Wah, kok jadi tambah nggak enak ya. Jujur saat itu aku perasaannya nggak enak kan. Dan aku tuh posisinya merem, berusaha untuk tidur. Sebenarnya sih adalah rasa takut gitu. Jadi sisi ini kayak aduh takut nih, cepet tidur dong. Tapi ada sisi yang buka mata deh, penasaran ada apa sih gitu. Terus
aku dengar suara kayak kira-kira kayak gitu lah. Dan aku akhirnya karena saking penasarannya, akhirnya aku pelan-pelan buka mata, aku lihatlah ke arah ventilasi. Dan kalian tahu apa, astagfirullahaladzim, aku kalau inget ini takut sih. Dan aku lihat di ventilasi itu kayak ada perempuan ngerayap, tapi kepalanya kebalik gitu loh. Ngerayap kan gini ya, logikanya kan harusnya kepalanya gini dong. Tapi dia kepalanya tuh kebalik, yang dagunya di sini gitu, dan dia ngeliatin aku gitu. Aku sempet terdiam 2 detik, jadi aku diam kayak dalam hati nih, astagfirullahaladzim gitu. Terus dari 2 detik itu akhirnya aku buru-buru nutup mata, aku balik badan, meluk guling. Terus aku dalam hati tuh kayak ya istighfar, berdoa, sampai nggak lama aku ketiduran sendirilah. Besoknya tuh kebangun jam 5, kebangun kan, dibangunin saudara aku tuh buat sholat bareng deh gitu, sholat subuh bareng, terus sarapan segala macam. Nah pas sarapan itu sempet lah dia nanya, tuh semalam tidurnya nyenyak gitu. Oh nyenyak kok kak gitu, aku manggil dia kak kan karena dia lebih tua dari aku. Nyenyak kok kak gitu, kenapa, aku ngiler ya apa aku ngorok gitu. Aku khawatir kan aku ngiler atau ngorok ya bikin dia terganggu gitu. Enggak, soalnya aku ketiduran duluan kayaknya pas kita ngobrol, jadi aku gak enak sama kamu, kata dia. Oh enggak, aku aman kok. Nah habis makan, terus gak lama aku pulang. Terus aku cerita tuh sama mama aku habis pasang extension segala macem lah gitu kan. Terus habis itu mamaku ceritalah, dia tuh bilang sebenarnya rumah itu emang horor, rumah yang aku nginep, rumah saudara aku di daerah Jakarta itu, karena itu rumah tua kan. Awalnya rumah itu tuh rumah neneknya dia gitu, yang ditempatin sampai ibunya sampai ke dia gitu. Dan rumah itu tuh mamah juga pernah ngalamin beberapa kejadian, bahkan mama tuh cerita dan aku juga baru notice nih, kata mama, kamu nggak sih di situ tiap kita main, kan dulu mama sering main nih karena mamah deket banget sama mamahnya saudara aku ini nih, saudara kita lah gitu. Sebenarnya mereka akrabnya awalnya antar ibu, terus sama-sama punya anak cewek, jadi kita akrab gitu. Nah mama tuh cerita, sebenarnya kalau kamu nggak sih dia tuh pembantunya selalu ganti-ganti. Dan aku tuh baru ingat, mereka tuh tiap punya mbak selalu ganti, kayak nggak pernah lebih dari setahun gitu ya. Karena emang kata mama emang rumah itu ya lumayan horor sih. Dan aku ingat, jadi aku kan lahirnya di Sumatera ya, terus pindah ke Jawa tuh awalnya pindah ke Bandung karena papa di sekolahin lagi, terus baru pindah ke Jakarta. Cuman waktu saat itu kalau mau beli rumah atau ngontrak di Jakarta kan mahal banget lah gitu, akhirnya kontrak lah di Bekasi. Nah sebelum kontrak di Bekasi, pas baru pindah dari Bandung, kita tinggal di rumah itu tuh sebulan 2 bulan lah, sambil mama aku tuh nyari rumah buat kontrak apa buat beli gitu, karena papa kerja di Jakarta kan. Dan mama emang cerita dulu waktu mama tinggal di rumah itu, ya mama ada beberapa kejadian, kayak mama pernah ngerokok kebetulan di kebun, dia kan punya kebun kecil gitu ya. Ada beberapa hal-hal yang terjadi lah, mungkin nanti aku ceritain di next story ya sama mama tentang rumah itu. Karena aku nggak tahu kenapa tiap aku sama mama pindah tuh ya ada-ada aja gitu kejadiannya. Mungkin nanti aku cerita di lain kesempatan ya. Sorry kalau cerita aku ini kurang horor, cuman jujur di waktu aku ngeliat itu aku takut banget sumpah gitu, karena ini aku yang ngalamin ya, jadi enak sebenarnya nyeritainnya. Dan sebenarnya emang sebelum aku tidur pun aku nggak lihat itu doang, tapi ya akhirnya aku tidak ngomong sama saudaraku sampai sekarang apa yang terjadi, karena aku takutnya dia takut kan, dan kebetulan emang dia masih tinggal di rumah itu sampai sekarang. Makasih yang udah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Jangan lupa kalau udah 10.000 subscriber, aku bakalan cerita teror pocong yang dialamin sama mama aku hampir 40 hari. Atau mungkin nanti aku yang bawa mama buat cerita ya, kayaknya itu lebih asik karena mama juga good storyteller gitu, dan aku juga ngerasa kayaknya kalau yang nyeritain yang ngejadian lebih enak ya. Dan mungkin aku bakal ngundang beberapa narsum-narsum yang memang kenalan aku, yang memang punya cerita-cerita horor baik banget. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya ya. Ciao.